Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Tiurma Juwita. Dan saya Febroni Evangelio Kata yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 13 April 2023. Berita pertama yaitu 22 tower senilai 567 miliar di LKN Nusantara rampung dibangun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan 22 tower hunian pekerjaan konstruksi (HPK) senilai 567 miliar di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. HPK berupa rumah susun tersebut dibangun dengan teknologi modular yang mengedepan kecepatan konstruksi dan minimalis sisa material (zero waste). Saat ini sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di LKN Nusantara. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Lawan Suprijanto mengatakan dalam proses pembangunan HPK, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya 3 kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, social, and governance atau lingkungan sosial dan tata kelola LST. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan 22 tower hunian pekerja konstruksi (HPK) di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Dilansir dari Kontan, HPK berupa rumah susun tersebut dibangun dengan teknologi modular yang mengedepankan kecepatan konstruksi dan meminimalisir sisa material, zero waste. Saat ini, sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, dalam proses pembangunan HPK, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya 3 kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, social, and governance, ESG, atau lingkungan, sosial, dan tata kelola, LST. Pertama adalah environmental, atau lingkungan dengan menerapkan Lean Construction dan Green Construction. Kedua adalah social, atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN. Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan, yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi dan efektif. Iwan menyampaikan, dalam proses pembangunan HPK, Kementerian PUPR menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, SMKK, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 agar pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan aman dari sisi konstruksi. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Haji Hujurat menambahkan, pembangunan HPK tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah kepada para pekerja konstruksi IKN Nusantara supaya dapat tinggal di hunian yang layak. Selain itu, juga untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN Nusantara. Pertama adalah environmental atau lingkungan dengan menerapkan Lean Construction dan Green Construction. Kedua adalah sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN. Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan, yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisien, dan efektif. Iwan menambahkan dalam proses pembangunan HPK, Kementerian PUPR menerapkan sistem manajemen keselamatan
Konstruksi SMKK sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 agar pekerja di lapangan berjalan sesuai dengan rencana dan aman dari sisa konstruksi. HPK dapat menampung sebanyak 4.736 orang pekerja konstruksi dan beberapa tower tersebut juga sudah dihuni oleh para pekerja konstruksi. Terang Iwan, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan. 2H Hujurat mengatakan pembangunan HPK tersebut merupakan wujud perhatian kepada para pekerja konstruksi LKN Nusantara supaya dapat tinggal di hunian yang dilayak. Selain itu juga untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar LKN Nusantara. Demikian berita kali ini. Saya Tirma Cuita Dan saya Febriani Evangelio Kata. mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa. Audio Jungle.